Assalamualaikum. Halo semuanya, ketemu lagi di PSBB, pembelajaran seru bareng GSB. Kenalin, nama kakak Putu Surya Pertiwi dari daerah Bogor. Kakak ini adalah relawan konten edukatif dari Gerakan Suka Baca. Kali ini kakak pengen mengajak kalian belajar mengenai kubus dan balok. Kenapa kubus dan balok termasuk ke dalam bidang ruang? Kalau kalian belum tahu, kakak bakal ngasih tahu nih. Kubus dan balok termasuk ke dalam bidang ruang karena memiliki volume atau isi dan termasuk ke dalam bidang 3 dimensi. Untuk lebih jelasnya, kakak bakal membahas tentang kubus dan balok. Yang pertama, kubus terlebih dahulu. Nah, bentuk kubus itu seperti ini ya. Dan bentuk jaring-jaringnya seperti ini. Nah, adanya jaring-jaring kubus maupun balok itu berguna untuk mempermudah dalam pembuatan replikasi kubus ataupun balok, kayak gitu. Ada pula sifat-sifat kubus. Yang pertama ini nih. Yang pertama, sifat-sifat kubus itu memiliki 6 bidang sisi yang sama besar. Bidang sisi itu yang mana? Bidang sisi itu yang seperti yang kakak arsir berwarna biru, yaitu bidang BC, FG, itu bidang sisi dari kubus. Nah, jika dijumlahkan, bidang sisi dari kubus itu berjumlah 6 buah, kayak gitu. Kubus juga memiliki 12 rusuk yang sama panjang. Rusuk itu yang mana? Rusuk itu contohnya yang garis AB, garis BC, kayak gitu. Dan jika dijumlahkan, jumlahnya ada 12. Dan kubus juga memiliki 8 titik sudut. Titik sudut itu yang mana? Titik sudut itu yang titik A, titik B, titik C, dan seterusnya. Dan jika dijumlahkan, titik sudut pada kubus itu berjumlah 8 buah. Nah, contoh nyata dari kubus atau contoh penerapan dari kubus itu yang pertama ada dadu, terus ada juga permainan Rubik, kayak gitu. Yang kedua ada balok. Balok nih. Bentuk balok itu kayak gini ya, bentuk balok. Ada pula jaring-jaringnya seperti ini. Salah satu bentuk jaring-jaringnya, karena banyak banget jaring-jaring kubus itu. Dan jaring-jaring balok juga banyak banget. Kayak gitu, ini salah satu jaring-jaring balok ya. Nah, jaring-jaring balok juga sama, berguna untuk mempermudah dalam pembuatan replikasi balok. Ada pula sifat-sifat balok. Yang pertama, memiliki 6 bidang sisi yang tidak sama besar. Nah, contoh bidang sisinya itu kayak gini ya. Tetapi bidang sisi pada balok ini yang berhadapan itu sama besar. Yang berhadapan itu sama besar. Tapi kalau yang nggak berhadapan itu beda ya ukurannya, kayak gitu. Contohnya itu yang ini ya, bidang BC, FG. Yang ini, yang diarsir berwarna biru itu termasuk ke dalam bidang balok. Dan jika dijumlahkan itu berjumlah 6 bidang. Terus balok juga memiliki 12 rusuk yang tidak sama panjang, kecuali yang berhadapan itu ukurannya sama, kayak gitu. Contohnya sama ya, kayak garis AB, garis BC, garis CG itu termasuk ke dalam rusuk. Dan balok juga memiliki 8 titik sudut, yaitu yang ini ya, yang titik A, titik B, titik C, titik D, kayak gitu. Tuh. Terus ada pula contoh nyata dari balok adalah kayak akuarium, lemari, batu bata, itu termasuk ke dalam contoh penerapan atau contoh nyata dari balok. Nah, ada pula rumus kubus dan balok. Nah, yang pertama rumus kubus. Rumus kubus itu yang ini ya. Volumenya itu adalah sisi kali sisi kali sisi atau sisi pangkat 3. Nah, sisinya itu yang mana? Karena rumus bidang ruang itu adalah alas kali tinggi. Jadi rumusnya itu yang ini ya, yang garis AB kali BC kali CG.
Jadi sisi kali sisi kali sisi, karena sisinya itu memiliki ukuran yang sama panjang dan sama besar. Nah, ada pula luas permukaannya itu adalah 6 kali sisi kuadrat, dan kelilingnya adalah 12 kali sisi. Sedangkan rumus balok itu yang volumenya itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Yang mana sih? Nah, yang ini nih, yang udah kakak tulisin ya. Panjang kali lebar kali tinggi. Ada pula luas permukaan balok itu adalah 2 kali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi ditambah panjang kali tinggi. Dan kelilingnya adalah 4 kali panjang tambah lebar tambah tinggi. Ya, untuk lebih memahami mengenai materi kubus dan balok, kakak ada beberapa contoh soal. Nah, yang pertama contoh soal mengenai kubus dulu ya. Nah, yang kubus itu Sayogi, soalnya Sayogi sedang membersihkan akuarium di rumah. Akuarium Sayogi berbentuk ini ya. Akuarium Sayogi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 9 cm. Sayogi kemudian mengisi akuariumnya dengan air sampai penuh. Nah, si Sayogi ini pengen ngetahui nih berapa sih volume air di akuarium tersebut jika airnya itu diisi sampai penuh. Untuk mempermudah, kita ketahui dulu nih apa sih apa aja sih yang diketahui dalam soal ini. Nah, dalam soal ini kan yang diketahui itu rusuknya dengan ukuran 9 cm. Rusuk sama sisi sama aja ya adik-adik. Kita tulis. Diketahui sisinya 9 cm. Terus udah kan, yang diketahui cuma rusuknya aja. Kemudian yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu volumenya berapa, kayak gitu. Tulis ya, ditanyakan volume. Lalu jawab. Kayak gini ya. Nah, kayak gini. Terus tulis rumusnya lagi. Kayak gitu. Volume sama dengan sisi kali sisi kali sisi ya. Nah, kayak gini. Sisi kali sisi kali sisi. Tulis sisinya berapa? Sisinya itu yaitu 9 kan. Tulis jadi 9 kali 9 kali 9 sama dengan 9 kali 9 kali 9 ya. Berarti kayak gini, sama dengan 729 cm kubik. 729 cm kubik. Kayak gitu. Nah, jadi hasilnya volume dari kubus tersebut adalah 729 cm kubik. Satuan harus dibawa karena tanpa satuan tidak ada nilainya ya adik-adik. Terus yang kedua sekarang balok. Nah, si balok nih ya, contoh soalnya kayak gimana soalnya? Bima memiliki celengan berbentuk balok dengan panjang 7 cm, lebar 3 cm, dan tingginya adalah 12 cm. Nah, Bima itu pengen tahu nih, berapa volume dari celengannya. Yuk, bantu Bima buat ngitung volume celengannya. Sama seperti kubus, kita harus analisis nih, apa aja yang diketahui. Yang diketahui itu kan adalah panjangnya 7 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 12 cm. Kita tulis. Diketahui panjangnya 7 cm, lebarnya 3 cm, dan tingginya 12 cm. Ya, kayak gini. Terus yang
tanyakan apa? Yang ditanyakan itu volumenya. Yang ditanyakan volumenya. Nah, seperti ini. Ya. Lalu tulis jawab. Lalu tulis kembali rumus volume balok tersebut. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, seperti ini. Tulis lagi ya. Nah, terus tulis nih yang diketahui tadi ukurannya ke dalam rumus tersebut. Panjangnya tadi berapa? Panjangnya itu 7. Ya. Lebarnya 3. Tingginya 12. Seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi panjang itu 7 kali 3 ya, kali 12. Seperti ini ditulisnya. Sekarang kita hitung berapa sih 7 kali 3 kali 12. 7 kali 3 kali 12 itu adalah 252 cm kubik. 252 cm kubik. Seperti ini ya adik-adik. Nah, jadi perlu dibawa ya. Satuan itu harus dibawa kayak gitu. Kayak gini. Lihat ya. Mudah bukan? Udah paham kan? Dan pasti mudah dong untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya. Mungkin itu aja nih adik-adik yang bisa kakak sampaikan. Mohon maaf kalau ada kalimat-kalimat yang kurang dimengerti karena kakak juga masih belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.